Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah kami dalam modul 1.4 budaya positif. Di sini saya Maria Uli Nikmah, calon guru penggerak angkatan 9. Saya dibimbing oleh beliau Ibu Adita Widyasuti sebagai PP dan beliau Bapak Dr. Muhammad Ridho Mutakin sebagai fasilitator. Saya akan membahas mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya dalam kasus 1 sebagai berikut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Kak Asam. Ya, silakan dulu. Apa kabar Bu? Apa kabar ini? Baik Bu. Ada apa ya Bu? Ya, ini Mbak Asam. Tadi Buli dengan laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Deris ya? Kenapa? Iya Bu, benar. Saya kesal sekali dengan dia. Setiap hari dia menyampaikan terus Bu. Bukan cuma PR saja yang dicontek, tapi tugas-tugas lainnya juga. Kalau kita tidak dicontekan, saya yang dicontek Bu. Subhanallah, ajarlah ya kalau Mbak Aska marah dan kesal. Kalau Buli ada di posisinya Mbak Aska pun, Buli akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang Mbak Aska lakukan dari Deris? Saya marah-marah Bu karena sadar saya yang merobek bukunya. Mbak Bulinya, Mbak Aska kayak gitu pasti ada alasannya kan? Iya Bu, pastilah. Masa iya saya biarkan aja saya gitu. Setiap hari dia mencontek, tidak mau kerja sendiri. Saya sudah capek sampai ngerjain. Akhirnya cuma malah tinggal nyali. Siapa yang gak kesel coba dulu? Ya wajarlah kalau Mbak Aska merasa kesal, karena kan gak rela ya jika tugasnya dicontek. Begitu juga oleh Haris. Nah sekarang Mbak Aska pikir ya, dengan tindakan merobek bukunya Haris itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah menurut Mbak Aska, keyakinan kelas apa yang telah tidak dipatuhi dengan merobek bukunya Haris itu? Saling menghormati dan menghargai sama teman itu. Nah, tepat sekali. Menurut Mbak Aska, menghormati sesama teman itu penting tidak? Penting sekali Bu. Baik, kalau begitu menurut Mbak Aska itu penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih satu lagi Bu. Mbak Aska bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Insya Allah Bu, saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menanyakan saya Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Nah, ini baru tindakan yang tepat Mbak Aska. Lain kali kalau ada teman yang memaksa meminjam atau minta contekan tugas, jangan segan-segan, laporkan sama guru ya. Tetap semangat ya Mbak Aska, karena masalah ini sudah bisa kita selesaikan. Sekarang Mbak Aska boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu. Izin kembali ke kelas ya Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska, kelas 3 SD. Saya merasa sangat senang karena telah melakukan praktek segitiga restitusi. Bu Ulin mengajarkan saya mencari solusi atas permasalahan saya sendiri. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus 2, Mbak Farah, kamu tahu kenapa ibu panggil di sini? Ya, karena saya terlambat. Nah, Mbak Farah tahu sekolah kita mulai belajar pukul berapa? Tahu pukul 7. Nah, betul. Tadi Mbak Farah berangkat dari rumah pukul berapa? Nah, kira-kira kalau Mbak Farah berangkat pukul 7.30 dan sekolah kita mulai belajar masuk pukul 7, apakah Mbak Farah tadi datang tepat waktu? Tidak, Bu, saya terlambat. Nah, betul. Terlambat itu termasuk perbuatan yang bagaimana? Termasuk perbuatan tidak baik, Bu. Iya Mbak Farah, kita sebagai manusia memang pernah melakukan kesalahan. Karena Bu Ini sendiri pastinya juga pernah melaksanakan kesalahan. Di sini Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, namun kita berusaha mencari solusi dari masalah ini. Apakah Mbak Farah bersedia? Ya, Bu, bersedia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, Mbak Farah tadi terlambat pasti punya alasan. Kenapa tadi terlambat? Ya, Bu, saya bangun kesiangan. Kenapa Mbak Farah bisa bangun kesiangan? Tadi malam saya kemarin meninggal, Bu. Oh, jadi Mbak Farah bangun kesiangan karena main game di dalam waktu. Sampai jam berapa Mbak Farah main gamenya? Ya, Bu, sampai jam 11 malam. Coba Mbak Farah, kalau main game sampai jam 11 malam itu perbuatan yang bagaimana? Apakah perlu diperbaiki? Perbuatan yang tidak baik itu harus diperbaiki, Bu. Mbak Farah masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang dulu kita sepakati bersama? Berarti di sini Mbak Farah melanggar keyakinan kelas yang apa, Mbak? Kedisiplinan, Bu. Iya, betul sekali. Itu memang penting ya. Ya, Bu, sendiri. Ya, jadi kalau kedisiplinan itu penting, sekarang bagaimana usahanya Mbak Farah supaya nantinya tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan menyetel alarm dan tidur lebih awal. Bagus sekali. Akan tidur lebih awal. Pukul berapa Mbak? Pukul 8 jam. Iya, bagus. Pukul 8 ya Mbak. Jadi di sini Mbak Farah akan berusaha supaya tidak datang terlambat, akan tidur lebih awal yaitu pukul 8 dengan menyetel alarm. Berarti kira-kira upaya tadi Mbak Farah lakukan mulai kapan? Bagus sekali, mulai malam ini ya. Jadi Mbak Farah ini akan menyetel alarm tidur lebih awal pukul 8. Di sini Uli sangat berterima kasih sekali sama Mbak Farah karena Mbak Farah sudah berusaha untuk membuat ini. Dan semoga Mbak Farah nantinya jadi anak yang rajin, anak yang lebih bersemangat datang ke sekolah. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah dari kelas 3 SD. Saya merasa sangat senang karena telah melakukan praktek segitiga restitusi. Bu Ulin mengajarkan saya mencari solusi atas permasalahan saya sendiri. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.